dianya gitu. Jadi intinya mah nakes ini harus nerapin etikanya, care-nya, pedulinya, ya kan? Jangan cuek lah, jangan. Maksudnya benar-benar harus peduli sama masyarakat sekitar. Kerasa nanti kalian pas udah di rumah sakit, kerasa banget nanti. Gimana kamu udah pakai baju perawat, itu bangga banget itu udah pakai baju perawat. Kalian jalan di rumah sakit ditanya aja itu, kalau ruangan ini mana. Jadi kayak gue nih benar-benar dibutuhin ya gitu di rumah sakit gitu. Kayak yang walaupun masih SMK ya istilahnya, walaupun magang, tapi kesannya kok gue udah perawat gitu ya. Jadi udah sekelas S1-nya, sekelas perawat profesionalnya gitu kan. Walaupun kita masih SMK tapi udah pakai baju perawat, jadi mempunyai kebanggaan sendiri lah gitu. Pasti itu nanti di kelas 2 atau ke kelas 3 gitu, kalian PKL ke rumah sakit pasti ngalamin yang namanya ngejahit, yang namanya operasi segala macam. Itu ngalamin buat yang namanya kalian dapat pasien bolong segala macam, itu perawat nanti ngalamin. Pasti di situ bukannya jijik tapi malah seru. Malah ya udah dok, cepet dok, ada pasien lagi nggak dok. Jadi kita sebagai perawat malah dulu saya di UGD, pengalaman ya, cerita aja dikit ya. Pengalaman saya di UGD di rumah sakit Pandeglang. Ada yang Pandeglang nggak? Nggak ada kali ya? Bapak. Ada? Bapak mak. Berarti nggak boleh nih di video. Nah ya, pengalaman saya di UGD itu, jadi kan kosong UGD-nya. Jadi kata si dokter, kamu kelihatannya semangat nih perawat, kata SMK. Iya pak, saya pengen ada pasien. Bener kamu nantangin. Iya pak, kata soalnya bete, diem aja kan. Ya udah kata, kalau mau kamu beresin kasur, gebrak-gebrakin 3 kali gitu ya. Gebrak-gebrakin 3 kali. Nggak lama datang itu beneran. Dan namanya pasien operasi, udah mah pas itu ada kasus yang anak SMA tabrakan. Nah itu kita kebetulan lagi PKL itu 2015 atau 2000 berapa gitu. Itu kebetulan banyak pasien. Ya udah kita sebenarnya mual, mutahin dulu ke teman, siap nggak? Siap. Udah mutahin pakai masker 2, udah lakuin sesuai tupoksinya aja, sesuai profesional. Udah, maksudnya senang aja gitu. Walaupun jijik pertamanya nggak apa-apa, jijik pertama wajar, cuman udah itu siap-siap bismillah. Saya ini perawat gitu. Ya udah langsung melaksanain. Jadi kesannya bukannya malah jijik, malah semangat gitu dapat pasien itu. Mungkin kalau misalnya orang-orang kayak gitu, yang jijik kayak gitu, ngapain sih masuk perawat gitu kan? Percuma gitu. Kalian kalau misalnya di perawat ada kata jijik, salah. Kalian salah masuk gitu. Jadi yang namanya perawat tuh nggak kenal jijik, nggak kenal apa. Udah, yang misalnya ada luka borok, istilahnya borok atau apa gitu, tabrakan, ya udah kalian hadapin aja. Ya udah wajar kan kok itu perawat, nanti kamu nanganin luka-luka kecelakaan kayak gitu-gitu. Ya bukan jijik sih, malah itu makanan sehari-hari, kita ngebersih-bersihin gitu. Ya udah, nanti tumbuh sendirilah sifat kalian, sifat empatinya kalian gitu kan. Mustahil jadi perawat itu kalau ada beberapa teman saya yang jijik juga. Cuman saya tegur, kamu tuh kalau misalnya jadi perawat ngapain sih jijik gitu kan? Kamu udah sesuai, kamu udah masuk, udah terlanjur kejebur istilahnya, udah terlanjur basah. Ya udah, langsung aja gitu, terapin lagi. Toh kalian sekolah itu sayang gitu. Udah, kalau misalnya nggak mau jadi perawat, nggak mau jijik, ya jangan jadi perawat gitu kan. Ada perawat mah yang wayahnya kayak gitu resikonya gitu. Terus nanti efeknya gampang lagi kalau misalnya kerjanya. Perawat mah enak banget. Kalau saya kan saya SKM termasuk yang ya bisa juga, cuman ke pabrik ya kan harus terapin. Cuman perawat tuh kan walaupun kalian dari SMK terus D3, misalnya D3 dulu ya, bisa langsung kerja dulu, baru nanti abis dari situ kalian dapat duit dari D3 itu baru kerja lagi, kuliah lagi S1, ambil S1 ke keperawatan, terus nurse. Nah itu baru yang benar-benar nanti kalian bisa jadi perawat profesional segala macam. Itu benar-benar enak perawat. Nah sayangnya saya dulu nggak nurusin S1 perawat ya, mungkin patok yang lain lah gitu ya. Saya mikirnya SKM, belum pernah nih saya cobalah SKM. Taunya SKM enak lah, dengan kita nih SKM ini prokes lah, promosi kesehatan. Kita ngasih tahu wejangan-wejangan kepada masyarakat aja gitu kan. Kalau ke perawat mah lebih ke penanganannya ya, kalau kita mah kan lebih ke pencegahannya, kesmas makanan pencegahannya gitu. Dengan kita tuh kerjaannya kesmas ini kan ke kampung-kampung bawa pamflet gitu kan. Bu, ini Bu, jadi kesehatan ibu dan anak itu seperti ini Bu. Kita itu kesmas tuh. Kalau perawat kan lebih ke penanganannya gitu kan. Jadi kita dari
dari Kesmas tuh ngasihin ke perawat, perawat ke dokter gitu. Jadi kalau misalnya kita ke masyarakat ngelihat ada ibu-ibu yang sakit, nah kita kasih tahu ke perawatnya, kayak yang puskesmas baru, yang perawat itu ngambil pasiennya ke puskesmas gitu. Yang namanya ya petugas nakes tuh harus apa ya, harus care lah gitu. Ya itu balik lagi, harus diciptain care, jangan cuek-cuek lah jadi petugas kesehatan. Kan kalian ini udah masuk apa ya, udah masuk petugas kesehatan walaupun masih apa ya, masih muda lah gitu, masih awal-awal gitu, tapi nggak jadi masalah kalau kalian ngelihat orang di jalan kecelakaan. Kalau kalian punya sifat empati, kalian punya sifat peduli kalian, ya udah kenapa enggak bantu aja gitu, bantu sebisa kalian aja. Misalnya kecelakaan, ya udah kalau kalian punya air, ya udah bersihin sebisa kalian aja dulu. Nanti pasti pas kalian ada pembelajarannya tentang bersihin luka, tentang ngejahit, nanti kalian oh iya dulu saya walaupun saya belum belajar tapi saya dapat ilmu di lapangan dulu pas ada kecelakaan. Nah itu nanti bermakna banget kan, nanti ada praktek kayak apa ya, ngejahit segala macam kan di sini kan ada. Coba nanti kalian terapin juga, nanti nyuntik segala macam. Itu enak banget loh jadi perawat. Jadi kalau misalnya ada orang yang jadi perawat tuh nggak enak, itu salah, berarti dari kaliannya yang salah masuk gitu. Kalau misalnya orang-orang yang lain mah iya enak banget tuh perawat gitu, kok bilang nggak enak, ya mungkin kamunya aja yang salah gitu. Jadi nggak ada yang nggak enak perawat itu, semuanya enak banget itu. Nantinya kan yang ngurusin masyarakat kayak gitu, kita jadi petugas kesehatannya gitu kan. Jadi jangan salahin. Kalau misalnya boleh, kalau misalnya kalian bosen tuh ya saya yakin sih pasti cuman saat doang, itu cuman hari itu doang. Kalau misalnya kalian malas, itu tuh cuman hari itu doang, besoknya jangan malas lagi gitu. Maksudnya hari ini seperti apa, besok harus sudah lebih baik dari hari ini gitu ya. Pokoknya pikirannya kayak gitu aja lah, jangan macem-macem gitu. Ya namanya sekolah mah tinggal duduk, memperhatiin, udah tinggal kalian rapin lagi gitu. Kalau kalian di rumahnya ada yang apa-apa, ya udah kalian sebisa mungkin lah care aja gitu, peduli ya. Nah balik lagi ke sini yang kesehatan ibu dan anak. Nah kita juga harus memperhatiin kesehatan ibu dan anaknya bagaimana. Sini ada juga target programnya adalah meningkatnya ketersediaan dan kerjasama. Nah di sini juga ada ibu hamil. Nah ibu hamil mendapat pelayanan antenatal care KAI sebesar 100%. Ini nih maksudnya antenatal nih yang baru lahir gitu ya, baru lahir banget gitu, berapa minggu gitu. Dan di sini ada juga persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 90%. Nah maksudnya ini yang ditolong nih seperti apa, bidan gitu kan ya. Cakupan peserta KB aktif sebesar 65%. Nah ibu dan anaknya harus banget itu KB, harus punya pelayanan KB. Yang selanjutnya pelayanan kesehatan bayi sehingga kunjungan neonatal. Nah neonatal pertama KNI sebesar 90% dan KN lengkap. Nah KN 1, KN 2, KN 3. Neonatal ini masa-masanya bayi itu umur 2 bulan kalau nggak salah ya. Nah di sini ada pelayanan kesehatan anak balita sebesar 85%. Ini ada balita ditimbang berat badannya, jumlah balita ditimbang dan balita seluruhnya sebesar 80%. Nah maksudnya ini kan ibu dan anak ini benar-benar detail banget gitu ya. Kita ngasih tahu bener kesehatan ibu. Nah terus kesehatan anaknya benar-benar dibahas banget gitu ya. Benar-benar yang namanya kesehatan tuh detail banget, sampai ibunya juga diperhatiin kesehatannya bagaimana, anaknya juga diperhatiin kesehatan bagaimana. Yang namanya udah terjun ke dunia kesehatan tuh nggak bisa asal gitu. Jadi benar-benar walaupun sakit kalian tangan doang, benar harus diperhatiin tangannya sakitnya kenapa, harus obatnya apa, itu benar-benar detail banget. Yang namanya udah jadi orang kesehatan tuh sampai sedetail itu gitu. Jadi kita harus paham banget gitu tentang kesehatan. Sini ada juga ASI eksklusif. Nah pada bayi usia 0 sampai 6 bulan sebesar 80%. Nah kan ASI juga kan harus diperhatiin. Nah maksudnya sini sampai ke ASI-ASInya aja loh gitu, maksudnya sampai detail mungkin gitu kan kesehatan itu. Nah rumah tangga yang mengonsumsi garam rhodium sebesar 50% juga. Ya selanjutnya ada ya cakupan imunisasi kan dasar lengkap pada bayi 0 sampai 11 bulan. Maksudnya sini yang namanya bayi itu harus benar-benar diimunisasi banget ya, jangan sampai kita kelewat gitu. Kan kadang ada ibu yang lupa imunisasi. Kita sebagai petugas kesehatan harus mengingatkan tuh. Kalau misal kalian di puskesmas
harus mengingatkan ke warga-warganya nanti untuk imunisasi gitu kan. Kadang sekarang banyak ibu yang acuh, istilahnya apa ya, ibu yang cuek gitu sama anaknya. Nah itu jangan, kita sebagai perawat sebagai kesehatan lah, tim kesehatan harus benar-benar ingat lah, harus care banget gitu kan sama ibu dan anak, apalagi sama masyarakat yang lain gitu kan. Nah sini juga ada strategi program kesehatan ibu dan anak juga, singkat aja ya, nggak perlu ya banyak. Di sini ada yang advokasi merupakan upaya strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen, nah dan dukungan dari para pengambil keputusan dan pihak terkait, ya kan. Advokasinya di sini ada bina suasana. Bina suasana merupakan upaya menciptakan opini publik atau lingkungan sosial baik fisik maupun non fisik, nah yang mendorong individu, keluarga dan kelompok untuk mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS tadi ya. Yang penting kita harus perhatikan pola hidupnya bagaimana ibunya dan pola asi si anaknya bagaimana gitu kan. Maksudnya dengan program kesehatan ibu dan anak ini kita benar-benar detail gitu. Kita perhatiin ibunya bagaimana kesehatan, jangan sampai ibunya sakit posisi lagi menyusui si anaknya. Oh itu bahaya banget gitu. Maksudnya kita sampai perhatiin kayak gitu loh, sampai benar-benar peduli gitu. Tapi jangan ngebiarin badan kita juga nggak diperhatiin. Kadang kita petugas kesehatan tuh nggak memperhatiin badan tapi tiba-tiba besok ngedor. Nah jangan, maksudnya kita boleh peduli sama masyarakat, kita tim kesehatan, tapi pola kitanya juga harus diurus gitu. Jangan sampai kita drop juga. Nah kalau kita drop, siapa yang ngurusin coba ya kan? Kalau si perawatnya juga drop gitu kan. Jadi intinya harus sesuai juga lah badan kitanya gitu. Harus jangan terlalu over lah gitu. Nah di sini ada pemberdayaan masyarakat, merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan. Nah ya kan, sini ada kemitraan dalam penanganan masalah KIA, kerjasama formal antara individu, kelompok dan peduli KIA-nya atau organisasi kemasyarakatan. Nah biasanya kan di masyarakat tuh ada posyandu ya. Biasanya di masyarakat kan ngadain posyandu imunisasi. Kan itu dari ibu kadernya, biasanya dari ibu kadernya ngadain. Kita sebagai nakes, misalnya kalian di puskesmas gitu ya, kalian ikut serta juga kepada ibu-ibu itu imunisasi gitu kan. Kita kasih saran kepada mereka tentang kesehatannya ibu dan anaknya bagaimana. Pokoknya jangan sampai lengah itu. Misalnya kita ada kecolongan gitu ya, satu pasien belum diperiksa sama kita, nah itu tanggung jawab kita. Kenapa kita kok nggak ngasih tahu? Berarti ada yang salah dari kitanya mungkin cuek gitu kan. Jangan sampai ada kecolongan kayak gitulah. Kita sebagai nakes tuh harus benar-benar peduli gitu ya kan sama masyarakat. jangan pilih kasih, jangan misalnya kok si ini mah ibunya istilahnya punya duit gitu ya, so si ibu ini mah nggak punya duit. Jangan pikir gitu. Kita sebagai perawat laksanin aja dulu, mau itu gimana laksanin aja. Yang penting kita targetnya itu penyakit, istilahnya targetnya itu si ibu ini punya penyakit nih, harus diobatin. Nah itu kerjaan kita. Jadi ini mah si ibu itu mah nanti gak sembuh sendiri, nggak bisa. Kita nggak bisa nyiptain sikap kayak itu, nggak bisa. Makanya kalau misalnya di lapangan kalian nanti nih pasti keciri banget SMK sama pelatihan sama S1 lah, setara S1 kan nanti kalian PKL-nya sama itu ya, sama kalian sama S1 sama D3. Nanti kalian amati tuh etikanya bagaimana, kalah enggak sama kita nih. Yang saya lihat lapangan tuh kalah banget etika S1, etika D3 sama SMK. Masih lebih baik SMK, itu diapresiasi banget pas sesudah PKL. Itu benar-benar kita didatengin sama pihak rumah sakit, diapresiasi banget. Bu, maaf ya Bu ya, ini bukan apa Bu, SMK tuh bagus banget Bu etikanya. Serius gitu, iya, dibanding S1 sama D3 mereka tuh cuek banget. Jadi mereka tuh apa sih pasien itu lah, ada perawat yang lain. Jangan kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya ada pasien masuk, udah kalian harus siap. Mau itu misalnya nggak disuruh nggak gimana, harus siap aja gitu. Jangan nunggu disuruh. Kalau misalnya udah ada pasien masuk, udah kamu siap aja gitu. Harus benar-benar jemput bola aja gitu ya. Jangan mikir nanti gak ada perawat itu, jangan. Kalau ada perawat itu jangan. Maksudnya kita tuh harus benar-benar apik lah gitu ya sebagai perawat itu. Jangan cuek banget gitu. Di sini belum ya, sampai jam berapa sih? 8.15. 12 ya, 12
Nah, sampai sini aja. Nih, cara pengelolaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang pertama, peningkatan pelayanan antenatal bagi seluruh ibu hamil di semua pelayanan kesehatan dengan mutu sesuai standar serta menjangkau seluruh sasarannya juga, ya kan. Yang keduanya, peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan diarahkan ke fasilitas kesehatan. Nah, yang dimaksud pertolongan persalinan ini pas saat lahiran, ya kan. Kita dikerahin untuk ke, misalnya lahiran itu ke siapa? Ke bidan. Ya, kita kerahin ke bidannya. Jangan ini mah pas lahiran kita kerahin ke SKM. Salah dong, ke kesehatan masyarakat. Masa kesehatan masyarakat ngurusin persalinan? Enggak kan? Maksudnya kita sebagai kesehatan masyarakat juga misalnya sebagai nakes, ya udah ini ibu ada yang mau ngelahirin, nah kita kasih ke bidannya. Kalau nggak ada bidan kita ke perawat dulu gitu kan. Habis perawat baru kasih tahu ke bidan yang lain yang jaga misalnya gitu kan. Yang penting kita harus koordinasi, harus komunikasi kepada kesehatan lain, tim-tim kesehatan yang lain. Jangan cuek lah. Itu yang saya sesalin istilahnya dulu ya. Kadang ada dulu saya juga sifat-sifat cuek kayak gitu. Cuman kok nyesel amat ya dulu ya. Oh jangan, gue harus nerapin nih ke adik-adik saya nih gitu, adik-adik saya kalian nih. Jadi dulu ada teman-teman saya yang cuek kayak gitu, ngebiarin pasiennya mikir, oh iya dulu sayang banget ya gitu. Nah, itu ilmu banget tuh buat saya harus nerapin nih ke kalian gitu kan. Caranya kalian nih adik-adik saya juga gitu kan. Jadi harus benar-benar apik lah gitu sama masyarakat, jangan cuek. Kadang ada yang cuek, kalian tegur aja nggak apa. Lo nih kok diem aja, udah ayo kerja. Nggak apa-apa, tegur aja sesama teman di lapangan, tegur aja nggak apa. Karena itu udah tupoksinya gitu, udah profesional, kita udah kerja istilahnya ya. Kalian nganggapnya jangan PKL, kalian nganggapnya oh saya ini kerja nih istilahnya gitu kan. Saya ini udah kerja walaupun kalian PKL, tapi mikirnya saya setara dengan anak-anak S1 dengan profesional. Nah udah kalian, oh saya kerja nih PKL ini kerja, ya udah laksanain aja sesuai tupoksinya, sesuai ya udah profesional aja. Jangan nganggap itu mah nanti ditanganin S1, ditanganin D3, ditanganin profesional gitu. Jangan. Yang penting kalau ada pasien masuk, udah kalian aja dulu gitu. Ya, jangan cuek aja. Itu buang lah sifat-sifat cuek itu. Rugi lo nantinya. Nanti bakal ngerasain kamu juga nanti kalau misal kamu cuek sekarang misalnya ke siapa gitu, bakal dicuekin lagi nantinya. Itu sih yang saya alamin. Kalau kalian ngejahatin orang, kalian dijahatin lagi. Kalian marahin orang, kalian bakal dimarahin lagi. Di suatu saat pasti terjadi di saya juga. Saya pernah ngalamin, maksudnya saya pernah kayak gitu istilahnya marah-marah gitu. Nggak lama, berapa lama saya dimarahin juga. Oh ternyata gini ya, Tuhan ngebalasnya kayak gini gitu. Maksudnya bener-bener gitu, yang namanya karma sebutnya ya. Kalian ngejahatin segala macam jahil, pasti suatu saat kalian dijailin lagi. Makanya ya udah jangan macam-macam lah gitu ya. Ya kan, maksudnya sesuai jalannya aja gitu. Walaupun kalian baru masuk sekolah, cuman saya ngasih taunya yang benar gitu ya, sifat-sifat kalian supaya kebentuk gitu. Kalian supaya jangan yang macam-macam di sekolah ini. Saya mah kasihan aja, maksudnya mumpung masih awal nih, ya udah sih sekolah mah yang benar gitu kan ya. Tinggal masuk kelas, memperhatiin udah kayak gitu doang. Yang penting dipahamin, dijalanin gitu. Nah, dibentuk juga sifat-sifat kaliannya gitu. Ini juga ada peningkatan pertolongan peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di semua pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar serta menjangkau seluruh sasaran. Nah, ya kan ini kayak tadi ya, bidan itu ya. Sebagai bisa ada peningkatan deteksi dini resiko dan komplikasi kebidanan. Nah, kebidanan dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat. Nah, kita kan di sini fokusnya ke istilahnya bidan ya, kalau misalnya penanganan bayi baru lahir makan. Tapi kita harus lihatin ke bidan ini seperti apa gitu, prakteknya gitu ya. Kita harus perhatiin juga, jangan takutnya walaupun itu bidan udah sekolah juga, tapi tetap kita perhatiin juga ini sesuai standarnya enggak nih bidannya. Takutnya kan ada yang bidan atau perawat yang menyeleneh gitu kan, asal-asalan. Nah, kita harus benar-benar lihat tuh, ini pelayanan bagaimana, ini sesuai tupoksinya enggak gitu, sesuai prosedurnya enggak gitu kan. Harus sedetail itulah maksudnya kita jadi petugas kesehatan gitu kan. Nah, di sini juga ada
tadi ya, peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir secara kuat dan pengamatan secara terus menerus oleh tenaga kesehatan. Nah, ya kan. Yang selanjutnya peningkatan pelayanan ibu nifas. Ibu nifas itu baru lahir ya, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai standar dan menjangkau seluruh sasarannya. Jadi maksudnya yang ibu baru lahir itu nggak hanya bidan juga sebenarnya ya. Kita sebagai perawat juga ngebantu juga. Mustahil maksudnya masa bidan doang yang ngambil anaknya, perawat nggak ngebantu. Nah, perawat juga ngebantu. Semua petugas kesehatan itu ngebantu saat proses ngelahirin gitu ya. Kalau misalnya kita kan misalnya kamu jangan kiranya bisa ini perawat saya kok ngapain ngebantuin ibu yang lahir, enggak gitu. Kita kalau misalnya ada pasien itu kecelakaan ataupun itu, kalau kalian petugas kesehatan, mau kalian jadi bidan kayak mau jadi apa, kalau di situ ada pasien, tetap kalian ikut serta juga, ikut bantu juga. Kalau misalnya kan ini kayak gini, ibu baru lahir diterapin untuk semuanya, nggak hanya bidan doang, perawat juga bantuin, dokter juga bantuin. Kalaupun SKM ada di situ, kesehatan masyarakat ada di situ, bantuin juga. Nah, bantuinnya dengan sesuai tupoksinya. Kalau SKM ke ibu baru lahirnya mungkin dikasih prokesnya, promosi kesehatannya dengan wejangan-wejangannya aja supaya ibunya lebih tenang gitu. Kalau misalnya perawat ngebantuin saat proses persalinannya gitu kan. Kalau bidan sama saat persalinan juga, dokter juga sama juga. Pokoknya gimana caranya kita ngasih edukasi lah kepada masyarakat. Jangan kita punya ilmu sekarang nih, punya ilmu kalian di sekolah nggak diterapin nanti di masyarakat, waduh sayang banget itu. Percuma nanti kalian pas mau ngasih saran kepada masyarakat bingung apa ya. Nah, itu kebiasaan berarti kalian nggak diterapin. Kalau kalian udah biasa ngomong, udah biasa ke masyarakat, jadi kalian enak. Misalnya ada yang nanya, oh ya Bu, jadi begini Bu ya, pelayanan kesehatan itu seperti ini, jadi enak. Jadi kalau misal kalian jarang ngomong, jarang komunikasi sama masyarakat, itu nol banget nilainya. Jadi kalian sebisa mungkin ngobrol lah sama masyarakat, atau lebih singkatnya SKSD lah, sedekat itu aja gitu. Maksudnya nanya aja gitu, nggak apa-apa, belajar ngomong aja dari sekarang, karena nanti kalian diterapin di kelas 2 pas PKL ya kan. Itu diterapin banget saat kamu ngobrol sama masyarakat, nanti ada orang tua yang nanya ke kalian, itu harus kerasa banget. Saya dulu kayak gitu, walaupun saya perawat dulunya kan di rumah sakit Pandeglang, itu ditanya banget itu tentang kesehatan. Kan kita orangnya sering ngobrol ya, sering bacot istilahnya, sering ngomong. Nah, itu kepake banget di kita kalau misalnya orangnya sering ngomong. Tapi kalau orangnya sering di kelasnya diem aja, maksudnya nggak sering berbagi sharing, itu nggak kepake nantinya pas di rumah sakitnya. Jadi kalian harus ngobrol lah, harus berbagi ilmu. Maksudnya kalian ngebahas apa gitu, materi-materi gitu kan, supaya kamu nih kelatih gitu. Nanti kalian ngomongnya seperti apa, ngobrol seperti apa. Jangan cuek, jangan diem aja. Boleh main HP, tapi ya sekedarnya gitu. Tapi jangan lupa kalian ngobrol juga sama teman-teman kalian tentang apa, tentang berita terkini aja, tentang COVID lah, tentang apa. Dari situ aja kalian udah kelatih loh, dari pelan-pelan gitu kan. Nanti kalian kerasanya pas udah di lapangan. Yakin, nih omongan saya pegang ya, yakin nanti kalian kerasa pas udah di lapangan. Kalau yang dengerin omongan saya ini sekarang, kalau misalnya yang nggak dengerin, ya terserah, nanti pas di lapangan nggak akan bisa gitu. Maksudnya nanti pas di lapangan kerasa banget, kalian bertemu masyarakat, bertemu pasien yang segala macam, yang operasi segala macam, yang dijahit, itu kerasa banget. Nanti kalian beda rasanya. Mungkin kalau yang semangat perawat mah pasti, oh iya ada pasien, udah saya dulu lah, itu saling rebutan itu. Saya dulu kayak gitu, ini pasien nih, udah gua dulu, enggak gua dulu. Jadi satu pasien nih, gimana caranya, kan dulu ada target 10, gimana caranya 10 ini harus ada yang mati, harus ada yang meninggal. Nah, jadi bukan ngedoain, tapi itu kita targetnya gitu. Gimana caranya 10 nih, kalau bisa yang mati itu, yang istilahnya bahasa kesehatan itu plus ya, bahasa matinya itu plus lah, meninggalnya plus gitu. Gimana caranya kita harus dapat pasien yang plus nih, coba ya. Itu ada tuh yang bentar lagi mau mati, udah gue dulu, buru-buru jadinya. Ya jadinya itu tuh nilai besar banget itu untuk kita perawat, targetnya gitu. Target nggak tahu, entah dari sekolahnya gitu penilaiannya. Jadi kalian tuh cari pasien yang bentar lagi mau plus, itu dapat nilai bagus banget buat kalian. Jadi kita mikirin
gue dapat nilai gede nih nanti dari PKL nih dari plus, ya udah cari-cari. Makanya dari situ apa ada ibu-ibu masih hidup sih, cuman masih hidup cuman apa ya kayak yang besar lagi lah gitu. Itu benar-benar wah ini kayaknya target gue nih, besok bakal meninggal gitu. bakal plus nih. Gak lama ya dianya lulus kaset kayak gitu. Maksudnya wah firasatnya gak enak amat itu ya, udah lulus ya udah gak lama besoknya Mil ternyata pasien yang kemarin meninggal. Alhamdulillah gue dapet plus ya. Cuma target cuman kasihan juga. Iya, pasti nanti ada target-targetnya lah. Mungkin target saya dulu orang-orang meninggal, mungkin target kalian orang-orang kecelakaan, mungkin target kalian orang-orang yang tangannya patah atau dijahit itu. Nanti juga targetnya sok ya. Kalau saya dulu angkatan saya targetnya 10 tuh gimana caranya harus diisi dengan orang yang meninggal, orang yang plus. Itu targetnya. Kalau targetnya semuanya tercapai, katanya nilai bagus gitu ya, dibagi gitu. Ya kita sebagai siswa semangat dong ya nyari pasiennya, bukan ngedoain sih, lebih ke ya udah bismillah aja semoga ada gitu. Tapi ya di sisi lain kita paham juga lah dengan proses istilahnya sakaratul, istilahnya proses meninggalnya bagaimana, kita ngelihat proses ngerawat orang-orang yang benar-benar meninggal. Dulu saya dapat pasien orang gila, bayangin. Pasien orang gila datang sama polisi, ditaruh aja di satu isolasi kamar, udah dibiarin aja. Itu beneran yang namanya kita neng perawat, anak perawat tuh urusin. Kita sebagai siswa baru ya kan, baru turun. Ya gimana udah bismillah masker 2 bersin. Itu yang namanya istilahnya apa ya? Lumpur segala macam jadi bersih lagi, jadi kayak kulit ini lagi. Nggak lama dianya ngamuk-ngamuk, udah sadar kayaknya, sadar sama sakitnya, sadar nggak lama ya udah meninggal. Itu udah kamu hebat katanya, kamu dari awal datang sampai meninggal kamu yang ngurusin katanya, udah kamu dapat nilai plus katanya. Oh ya udah. Maksudnya di situ kita paham lah berbagai macam pasien itu bagaimana gitu kan, semua pasti ngerasain kok. Tapi sekarang jadi bayangin dulu, wah nantinya bagaimana, jangan. Pasti sekarang kamu bayangin takut, nanti pas di lapangan mah enggak gitu. Jadi kalau misal kalian bayangin sekarang yang takut, insya Allah pas nanti mah enggak gitu. Tapi jangan dipikir dulu aja lah, jalanin aja dulu. Nanti juga secara nggak sadar nih, oh ya ternyata dulu si bapak ngomong bener ya gitu, terjadi juga di saya. Pasti itu nanti ngalamin juga itu. Oke. Udah kali ya? Belum? Udah jam 8.15. Tapi gurunya belum ada yang datang. Ini kelas biasanya ada yang datang kan? Ada habis ini pelajaran Bu Eka biologi. Enggak, maksudnya biasanya ibunya nunggu gitu. Kalau tergantung gurunya sih Pak, kadang nunggu, kadang jemput, kadang langsung naik. Oh kemarin udah ya? Kemarin mah ditungguin sama guru-gurunya. Oh ditungguin. Tapi tergantung gurunya. Tergantung gurunya ya. Mungkin saya mau udah kali ya, biar takutnya pada nunggu juga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, tanya aja ya ke saya. Personal chat aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nanya tentang kesehatan, mungkin nanti materi selanjutnya diterangin di minggu depannya. Sementara ini aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biologi siapa? Bu Eka. Bu Eka. Kalau absen belum ya? Absen ya? Iya belum. Kelas apa C ya? Iya Pak. Guru nggak ya? Guru. Belum ada gurunya. Dari absen berapa ya? 1 sampai 16. 1 16. 1 sampai 16. Aisyah, ada Aisyah. Ini pertemuan ke 7 ya, ada ya? Ini pertemuan Udah ada Aisyah. Mana? Oh iya. Anissa. Mana? Kau pakai masker sih ya, jadi saya nggak kelihatan mukanya. turunin dikit aja nanti Oh, iya. selesai. Siapa? Anissa ya? Iya. Susah. Anissa Wulan.